Shalom Permata, selamat datang di dalam PA Permata GBKP edisi 13 Februari sampai 19 Februari tahun 2022 dalam Minggu Pastoral Cinta Kasih Menyambut Valentine. Nas yang diambil pada hari ini yaitu dari Efesus 5 ayatnya yang pertama sampai yang kedua dengan tema God's Endless Love. Sebelum kita memulai PA kita pada hari ini, mari teman-teman Permata saya undang untuk bisa memfokuskan dirinya karena saat ini kita mau hadir di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan ya Bapa untuk setiap harinya. Bahkan sampai saat ini ya Tuhan kami masih boleh melakukan PA kami, PA Permata GBKP. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh melakukan PA kami pada hari ini dengan baik ya Bapa. Tuhan, kiranya juga Roh Kudus yang Tuhan turunkan ke dalam hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk kami boleh menerima segala pujian dan juga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Engkau yang memberkati. Berkati juga hamba-hambamu yang akan membawakan dan juga mengambil bagian dalam PA pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikannya semangat pelayanan Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Bapa, inilah permohonan kami, kiranya Engkau yang memberkati PA pada hari ini. Dari awal hingga akhirnya kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Namun di atas itu semua, biarlah kehendak Tuhan yang tetap terjadi di dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu kali di sebuah acara study tour, pendeta-pendeta seklasis Pematang Siantar ke Jakarta tahun 2016, Bapak Pendeta Joas Adi Prasetya atau dosen STFT Jakarta pernah mengatakan cinta tidak pernah efisien. Setelah mendengar pemaparannya, saya setuju dengan pendapat beliau. Benarlah bahwa cinta itu selalu rumit. Semakin kita mencintai, semakin besarlah potensi kita diminta untuk berkorban, mengesampingkan ego dan menempatkan orang yang kita cintai di daftar prioritas kita. Teman-teman Permata GBKP, coba cek dan lihat, sekarang siapa yang paling banyak berkorban untukmu? Kalau ada nama itu terlintas di benakmu, hargailah rasa cinta itu dan berterima kasihlah kepadanya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita perhatikan bagaimana ajaran Rasul Paulus sesuai dengan tema kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat satu lagu pujian kita bernyanyi, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih
Efesus 5 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan ingin kita hidup di dalam kasih-Nya dengan lebih sungguh, sebagaimana Tuhan lebih dulu mengasihi kita, di mana Ia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Mari bersama-sama kita nyatakan melalui pujian kita bernyanyi, mengasihi lebih sungguh. Salam sehat teman-teman sekalian. Sebelum menerima firman, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sebentar akan membaca kebenaran firman-Mu, sekaligus memohon pertolongan Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus, supaya kami bisa memahami kehendak Tuhan. Berkata-katalah Tuhan, karena setiap kami sedia untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Salam sehat untuk kita sekalian teman-teman, dan selamat tahun baru tentunya di 2022. Bahan perenungan kita dalam PA kali ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, pasal yang kelima, ayat yang pertama dan kedua. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan
dan korban yang harum bagi Allah. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang pertama, selamat menyambut Minggu Valentine. Minggu ini mungkin dikenal sebagai Minggu Kasih Sayang, atau mungkin juga bulan kasih sayang di bulan Februari. Dan tentu ada banyak dorongan, juga sekaligus banyak keinginan yang mau kita wujudkan di Minggu Valentine, bulan Valentine, untuk menunjukkan cinta kasih kepada sahabat, rekan, mungkin juga kepada pacar yang punya, atau tentunya pada keluarga, terlebih juga pada diri kita sendiri, untuk semakin mengasihi hidup ini. Teman-teman, tentu ada banyak sekali yang muncul jargon-jargon yang terkait dengan Valentine. Bisa saja seseorang datang lalu berkata, "Be my Valentine," atau memberikan sebuah tanda yang diwujudkan dalam beberapa bentuk, bisa coklat, bisa bunga, atau juga bisa buku yang mau dikirim kepada orang yang kita kagumi, orang yang kita kasihi, orang yang kita idolakan. Atau juga memang kita mau mengapresiasi cinta kasih yang sudah kita terima dari orang lain dengan merespons balik, dengan mempersembahkan sesuatu kepada mereka. Rasa-rasanya itu lumrah sekali terjadi di dalam kehidupan pergaulan kita, dalam keseharian, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan momen-momen Valentine atau hari kasih sayang adalah hari yang banyak ditunggu oleh orang muda. Ya, semoga juga teman-teman menjadikan momen Valentine itu sebagai momen yang mengingatkan kembali betapa pentingnya cinta kasih di dalam hidup kita. Karena memang cinta ataupun kasih itu adalah salah satu kebutuhan mendasar sekali yang dibutuhkan begitu ya oleh kemanusiaan. Kita bisa saling mengerti, kita bisa saling memahami karena memang ada cinta di antara kita, misalnya seperti itu. Dan karena cinta ada, kita juga bisa menunjukkan kepedulian kepada sesama kita, misalnya berbagi hal-hal baik, berbagi tindakan-tindakan baik, berbagi benda-benda kepada orang, karena ada dasar yang utama, yaitu cinta kasih. Dan bukan hanya dari perspektif kemanusiaan, tapi juga dari iman Kristen sendiri. Kasih atau cinta, atau mungkin kita katakan love, itu adalah jantung dari iman Kristen, atau inti, pusat dari iman Kristen. Karena dengan adanya cinta, kasih, itu memperlihatkan apa yang sesungguhnya kita kenali. Dalam salah satu bagian Alkitab dikatakan God is love. Allah itu adalah kasih itu sendiri. Dan di bagian yang lain kita lihat bahwa cinta kasih Allah terwujud dalam pemberian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang jadi juru selamat kita. Jadi kalau mau membicarakan tentang iman percaya kita, iman kekristenan kita, atau siapa kita di dalam iman kekristenan, kita tentu tidak bisa luput dari percakapan tentang cinta. Jadi bukan hanya soal duniawi saja, tapi ini sangat alkitabiah dan ini sangat teologis, mempercakapkan cinta dalam hidup. Tapi kalau seandainya sedikit kita lihat dalam bacaan kita hari ini, teman-teman, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus untuk bisa memiliki keinginan sekaligus dorongan di dalam dirinya menjadi pribadi yang mengikut Allah. Dalam bacaan kita di ayat yang pertama dikatakan jelas, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Dalam terjemahan yang lain dia katakan be imitator of God, begitu. Menjadi orang yang mengimitasi Allah, yang menyerupai Allah. Tentu
Kalimat ini tidak bisa secara harafiah kita pakai atau kita lihat begitu ya, kita terima. Karena pada dasarnya manusia tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Allah. Hanya ada semangat yang diperlihatkan oleh Paulus dalam bacaan ini, supaya para pembacanya, khususnya kala itu adalah orang-orang yang ada di kota Efesus, supaya mereka bisa mengikuti jejak atau mengimitasi, mengkopi, membuat dirinya menjadi serupa seperti Allah, dalam artian mengikuti jejak-jejak kasih yang Allah nyatakan bagi dunia. Karena prinsipnya tidak akan pernah bisa kita gantikan Allah itu. Dan kemudian kata imitasi ini menunjukkan bahwa ada teladan yang kita ikuti. Bayangkan seandainya teman-teman hendak membeli sebuah tas bermerek, lalu harganya cukup tinggi, tidak terjangkau oleh kantong kita begitu. Lalu kita bisa mencari imitasinya, dan kita biasa mengenal dengan istilah KW. KW berapa? KW 2, KW 3, yang jelas dia mirip persis dan ukurannya sama, bentuknya sama, size-nya sama. Yang membedakannya adalah materinya, bahan yang dibuat, terbuat dari bahan apa, dan itu berbeda. Nah, bisa kita ilustrasikan seperti itu. Sekalipun kita mengimitasi Allah itu, kita nggak akan pernah bisa punya mutu yang sama persis. Kualitasnya beda. Dia pencipta dan kita adalah ciptaan yang tentunya di bawah pencipta itu. Tidak pernah bisa sehebat apapun manusia akan naik dan menyerupai persis seperti Allah. Tidak pernah. Tapi kemudian semangat ini tentu membuat kita juga bertanya-tanya. Kalau memang mau mengimitasi itu dari siapa, dari mana, dan bagaimana mungkin kita bisa mengetahuinya? Dalam bacaan kita jelas. Di ayat yang kedua ada kata sebagaimana. Saya bacakan lagi untuk kita sekalian. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagaimana. Kata ini menunjukkan sungguh bahwa ada rujukannya. Ada yang bisa diteladani, yaitu Yesus Kristus. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama di dalam iman Kristen, kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah wujud cinta kasih Allah kepada dunia, kepada semesta, manusia, dan seluruh ciptaan yang lainnya. Bahwa Dia memberikan putra tunggalnya menjadi penebus, juru selamat, dan sekaligus juga yang menampilkan wajah Allah di dunia. Ya, tentu di dalam Yesus Kristus kita tahu tidak ada tindakan Yesus Kristus yang menunjukkan keberdosaan, yang ada justru penyambutan bagi semua orang, siapapun diterima, siapapun disambut, dan kemudian kita meneladani Dia, di mana Yesus Kristus juga mau berkorban, memberi diri untuk keselamatan manusia, bahkan juga dunia semesta ini. Artinya tentu rujukan kita jelas. Ketika kita mau mengimitasi Allah itu, kita mewujudkannya sebagaimana yang terlihat di dalam Yesus Kristus. Dan tentu di dalam Yesus Kristus itulah kasih Allah yang tiada akhir. Sebagaimana tema kita pada malam hari ini, pada PA kali ini, ya mungkin ada yang malam, ada yang siang ber-PA, kapanpun jadwal teman-teman di dalam PA kali ini. Ya tentu kita melihat cinta kasih Allah yang tidak berakhir itu nyata sungguh di dalam Yesus Kristus. Nyata sungguh di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang memberi hidupnya, memberi dirinya, memberi segala sesuatu di dalam dirinya, mengorbankan dirinya untuk manusia yang dicintainya. Jadi God's endless love, cinta Allah yang tiada akhir, tiada batas, tiada tara, tiada ujung. Ya, bebas kita menerjemahkannya seperti apa. Itu menunjukkan sungguh bahwa ketika Yesus hadir bagi kita,
dialah sungguh menjadi Valentine kita. Betul sekali bahwa di dunia ini kita mencari orang lain yang bisa mengerti kita, yang memahami, menyambut, menerima kita apa adanya. Tapi kerap kali dalam relasi kita dengan orang lain yang muncul itu rasa kecewa. Karena sering kita mencintai orang lain dengan kata karena. Saya mencintai dia, misalnya kita katakan Brukaro, karena dia pintar. Saya mencintai dia Brutarigan misalnya, karena dia cantik. Saya mencintai dia misalnya Bru Ginting, karena dia kaya. Bisa jadi juga seperti itu. Ada banyak hal yang menjadi alasan atau motivasi kita mencintai orang lain. Ya, itu secara manusiawi mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi kalau kita melihat dari cara Allah yang cintanya tiada tara itu, kita mencintai seperti itu, tentu kita mengubah kata karena itu menjadi kata meskipun. Karena sesungguhnya Allah mencintai kita meskipun banyak kekurangan. Allah mencintai saya walaupun saya berdosa. Allah mencintai saya walaupun saya penuh keterbatasan. Jadi cintanya itu tanpa syarat. Cintanya itu bukan karena we have something, kita punya sesuatu, tapi karena memang Allah mencintai kita dalam seluruh kerapuhan kita, dalam seluruh keberadaan kita, dalam seluruh keterbatasan kelemahan kita. Jadi kali ini meskipun saya kurang saya nggak mau bilang kurang mampu memahami sesuatu misalnya, kurang cepat untuk menangkap sesuatu misalnya, tapi Tuhan mengasihi saya. Walaupun saya, kalau teman-teman berjumpa dengan saya akan lihat, wah ternyata pendeta Joyce pendek ya gitu, kecil badannya, pendek sekali gitu. Tapi bagi saya sendiri, saya akan berkata, Tuhan mencintai saya meskipun saya pendek. Jadi itu membuat kita merasa benar-benar terpenuhi keinginan dasar kita dicintai oleh Allah dengan segala keberadaan kita. Dan itu kita temui di dalam Yesus Kristus yang sudah mati, berkorban, memberi hidupnya bagi teman-teman, juga bagi saya. Oleh karena itu, God's endless love itu membicarakan sesuatu yang tidak ada indikator manusianya, bukan pada ukuran manusia. Karena jikalau pada ukuran manusia, kita tidak akan pernah sempurna. Oleh karena itu, teman-teman, dalam kesempatan kali ini, mari kita membenahi diri kita. Jikalau selama ini memang kita merasa tidak dicintai oleh siapapun, ingat, kamu, kita semua dicintai oleh Tuhan dalam keberadaan kita. Karena di momen ini kita kembali diingatkan, be my Valentine. Ya, kita tidak katakan kepada manusia, karena manusia mungkin bisa saja mengecewakan begitu. Tapi justru kita menemukan Valentine kita, sosok Valentine yang sesungguhnya itu di dalam Allah yang cintanya tiada tara. Jadi oleh karena itu, ya mari menikmati kasih Tuhan, mensyukuri apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, sekaligus mengucap syukur sekali bahwa Tuhan itu sudah menjadi Valentine kita. Bahkan tanpa kita minta, Dia sudah menyediakan segala sesuatunya, cinta kasihnya bagi kita semuanya. Oleh karena itu, semoga melalui perenungan ini kita bisa semakin mencintai diri kita yang dicintai oleh Allah, menerima diri kita dengan segala keterbatasan karena Allah juga menerima kita, dan semakin mampu juga mencintai orang lain, menerima orang lain, menyambut orang lain, meskipun mereka penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Karena Kristus juga menyambut kita yang penuh dengan keterbatasan ini. Selamat merasakan cinta Tuhan dan selamat mencintai di dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami sambut pada saat ini. Kami sangat bersyukur
Karena cinta yang sempurna itu kami temukan di dalam Engkau. Bahkan melalui putra-Mu, Yesus Kristus, kami bisa merasakan wujud nyata cinta Tuhan di dalam hidup kami. Yesus yang mau berkorban, Yesus yang memberi diri, bahkan mungkin juga, bahkan Dia memberikan hidupnya bagi kami. Oleh karena itu kami sangat mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Jikalau dalam kehidupan ini kami terbatas untuk mengungkapkan rasa cinta kami, kasih kami kepada sesama, kiranya Tuhan, Engkau sempurnakan cinta kasih kami, karena sungguh kemampuan kami mengasihi sesama kerap kali dalam indikator ukuran manusia. Tapi kali ini kami belajar untuk mencintai sebagaimana Allah mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berserah kepadamu, dan inilah doa kami, ungkapan syukur kami, karena sungguh Engkaulah Valentine yang sejati di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, kini dan selamanya, hanya di dalam nama Kristus Yesus, Sang Pengharapan kehidupan kami berdoa. Amin. Saat ini mari kita mengumpulkan bersama-sama persembahan kita, berikan persembahan yang terbaik. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, Ku bawa korban syukurku. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari ingat kembali hari-hari hidupmu, betapa banyak orang-orang yang dikirim Tuhan untuk mengasihimu. Jikalau biasanya kita jadi objek, sekarang saatnya menjadi subjek. Lihat pengorbanan orang-orang yang mengasihimu. Sekarang saatnya berkorban bagi orang yang kita kasihi. Bulan Februari selalu dikaitkan dengan bulan penuh kasih. Valentine disyaratkan sebagai hari kasih sayang. Maka bagi Permata GBKP, every day is Valentine. Setiap hari adalah kesempatan untuk menunjukkan cinta kasih. Kasih terus-menerus harus menggema
di hati anak-anak Tuhan dan berjalan di dalam kasih itu. Nyatalah kiranya kasih itu dalam sikap hidup kita, kasih yang tidak hanya berhenti di bibir, tapi hendaklah kiranya kasih yang kita punya adalah kasih yang terus-menerus dikerjakan. Mari kita nyatakan tekad kita melalui pujian kita bernyanyi kasih yang sempurna. Baik teman-teman Permata, terima kasih sudah mengikuti PA Permata GBKP kita dalam minggu ini. Sampai jumpa di PA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.